Seperti yang kita ketahui, Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru yang mundur karena alasan infrastruktur. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tidak muluk-muluk membebani target kepada timnas Indonesia U17. Dia berharap tim yang kabarnya akan dipoles Bima Sakti ini bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik dan berharap bisa mentas di ajang selanjutnya. Pastinya targetnya adalah ini kan perhelatan dunia dan ini kesempatan baik karena U17 ini kan tunas muda dari sepak bola. Jadi ini adalah kesempatan ke depan setelah U17 ini. Semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia yang selanjutnya, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito juga sangat optimis kalau tidak akan ada penolakan yang terjadi seperti pada Piala Dunia U20. Selain memang karena tidak ada Israel, juga karena seluruh stakeholder telah bersepakat untuk menyukseskan Piala Dunia U17 2023 ini. Insya Allah kali ini nggak ada kepala daerah yang menolak, karena kita dari sekarang sudah coba duduk bersama seluruh stakeholder dan kita persiapkan ini secara bersama. Saya rasa saat ini semangat dari masyarakat maupun dari stakeholder yang ada di Indonesia ini semangatnya menyambut baik dan antusias perhelatan dunia khususnya sepak bola ini, ungkap Dito Aryo Tejo. Sejauh ini memang belum diketahui lokasi dan stadion mana saja yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17 itu. Walaupun sejatinya Indonesia sudah sangat siap karena sebelumnya telah mempersiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20 2023. Indonesia sudah menyiapkan setidaknya 6 stadion yang tadinya diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. 6 stadion tersebut adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Jakabaring, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Namun kembali lagi belum dapat diketahui apakah 6 stadion tersebut akan dipakai untuk Piala Dunia U17 2023 atau tidak, karena PSSI juga masih menunggu arahan dari FIFA terkait hal tersebut. Ditunjuknya Bima Sakti sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023 mendapat sorotan dari banyak pihak termasuk media Vietnam. Media Vietnam The Tao 247 pun mempertanyakan kenapa tidak Sintayong yang menjadi juru taktik skuad Garuda di ajang tersebut. Diketahui Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 oleh FIFA. Dengan ditunjukkan menjadi tuan rumah membuat timnas Indonesia optimis lolos berlaga di Piala Dunia U17 2023. Menyikapi hal tersebut, PSSI pun langsung menyiapkan tim. Langkah awal dilakukan adalah memilih pelatih untuk menunggangi skuad Garuda Muda. Namun sosok pelatih yang dipilih oleh PSSI pun langsung menghebohkan banyak pihak. Pasalnya PSSI menunjuk Bima Sakti bukan Sintayong untuk menunggangi Garuda Muda. Keputusan PSSI itu pun langsung membuat banyak pihak bertanya-tanya. Pasalnya selama ini Sintayong dipercaya sebagai komando timnas Indonesia. Apalagi Sintayong juga sebelumnya diproyeksikan untuk melatih timnas Indonesia U20 yang gagal mentas di Piala Dunia U20 2023. Salah satu pihak yang menyoroti keputusan mengejutkan dari PSSI tersebut adalah media Vietnam The Tao 247. The Tao 247 tampak mengkritisi keputusan Erick Thohir yang memilih Bima Sakti sebagai pelatih kepala timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. PSSI mengambil keputusan penting terkait personel tim U17 dalam rencana persiapan Piala Dunia U17 2023 di kandang sendiri. Alih-alih memilih Sintayong, PSSI resmi menunjuk pelatih Bima Sakti sebagai kapten untuk memimpin Indonesia U17 di turnamen sepak bola remaja terbesar di planet ini, ungkap media Vietnam The Tao 247. Lebih lanjut, The Tao 247 menyinggung rekam jejak Bima Sakti yang gagal membawa timnas Indonesia U17 ke Piala Asia U17 setelah dihabisi timnas Malaysia. The Tao 247 juga melaporkan bahwa sebelumnya banyak media yang menyebutkan jika Sintayong yang merupakan kandidat unggulan bersama Indra Safri untuk melatih timnas Indonesia U17. Meski begitu, media Vietnam tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia beruntung karena memiliki kesempatan berlaga dalam ajang kejuaraan sepak bola tingkat dunia di kategori umur. Pelatih Bima Sakti tidak akan sendirian membangun skuad timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2023. Dua pelatih top dengan portofolio mumpuni Sintayong dan Indra Safri akan membantu Bima Sakti membentuk skuad Garuda Muda. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala timnas usia belia tersebut. Namun Bima Sakti tidak akan dibiarkan bekerja sendirian dalam membentuk tim.
Hal itu dikarenakan persiapan menjelang Piala Dunia U17 tersebut hanya menyisakan 4 hingga 5 bulan lagi. Terlebih, PSSI meminta Bima Sakti untuk melakukan seleksi pemain di 9 wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penunjukan pendamping Bima Sakti ini harus segera dilakukan. Kini, Indra Syafri dan Sintayong ditunjuk sebagai pendamping Bima Sakti. Kedua pelatih top tersebut akan membantu belusukan mencari pemain ke 9 wilayah nantinya. Setelah seleksi selesai dilakukan, skuad Garuda Asia akan diberangkatkan ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan atau TC. TC tersebut rencananya akan diselenggarakan pada Agustus atau September mendatang. Sementara ajang Piala Dunia U17 2023 itu nantinya akan dihelat pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. PSSI tentu tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang didapat Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 mendapatkan slot istimewa itu setelah FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Peru secara resmi menyatakan mundur lantaran belum siap secara infrastruktur. PSSI tentu akan memaksimalkan kesempatan ini. Apabila PSSI di Timnas Senior sudah bisa mendatangkan pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, maka di Timnas Indonesia U17 ini pun bisa saja melakukan hal serupa untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Ada banyak pemain keturunan Indonesia usia di bawah 17 tahun yang tengah meniti karir di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa hingga Brasil. Berikut sejumlah pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri, bahkan ada yang mendapat julukan The Next Neymar. Selain bisa menggunakan skuad andalannya yang menjuarai Piala AFF U16, Bima Sakti bisa menggunakan jasa pemain-pemain diaspora berikut ini. Berikut 5 pemain diaspora yang bisa menjadi opsi untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Yang pertama, Mahesa Ekayanto. Mahesa Ekayanto merupakan pemain muda potensial keturunan Indonesia yang saat ini merumput bersama FC Dordrecht Belanda. Ia baru bergabung pada Mei 2023 lalu setelah berhasil lolos uji coba. Usianya yang masih 16 tahun sangat memungkinkan untuk membela Timnas Indonesia U17. Apalagi pemain kelahiran 2007 itu memiliki tinggi badan yang potensial mencapai 182 cm, sehingga mampu diandalkan untuk berduel dengan pemain-pemain Eropa. Yang kedua, Lionel Sanatria. Pemain bernama lengkap Lionel Nathan Sanatria Kartoprawiro merupakan putra sulung dari pasangan selebritis Donna Agnesia dan Darius. Lionel kini tercatat belajar di PSG Academy. Pemain yang lahir pada 28 Juni 2007 itu juga bisa menjadi opsi untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda Muda. Yang ketiga ada Dabda Jafran. Pemain yang kini bermain untuk Capitas Sport Academy Spanyol itu merupakan keturunan Indonesia. Dabda juga memiliki postur tubuh yang ideal mencapai 170 cm. Dia juga pernah bermain bersama Lionel di ajang Mediterania International Cup U16 Barcelona pada April 2023 lalu. Yang keempat ada Welber Jardim. Nama Welber Jardim sempat disebut-sebut sebagai The Next Neymar di Brazil. Pemain yang berposisi sebagai striker itu memperkuat Sao Paulo FC. Welber Jardim rupanya lahir di Banjarmasin dari pasangan mantan pemain Perseba Banjarmasin Elisangelo de Jesus Jardim dan Leiana, wanita asli Banjarmasin. Mengingat sang ibu adalah seorang warga negara Indonesia, maka Welber Jardim memiliki paspor ganda. Dengan begitu, ia bisa membela Timnas Indonesia U17 tanpa harus melakukan naturalisasi terlebih dahulu. Prestasi Welber pun tidak bisa dianggap remeh. Pada 2019, dia berhasil menorehkan triple winner ketika menjuarai Adidas Midwest Cup 2019 di Prancis, Dana Cup 2019 di Denmark, hingga Gothia Cup di Swedia. Posisinya sebagai striker bisa diandalkan untuk menjadi tandem Arkan Kakak di lini depan. Tentu itu akan membuka peluang lebih banyak bagi skuad Timnas Indonesia untuk menciptakan peluang gol. Dia pun dikabarkan bersedia membela Timnas Indonesia. Yang kelima, Aaron Switel. Sama seperti Welber, Aaron juga tengah meniti karir di negeri Samba. Dia baru saja mendapat panggilan dari klub Brazil Atlético Mineiro. Ayah Aaron Switel, Dodi Sutela, adalah pria asal Sumedang, sementara sang ibu, Seving Sutela, merupakan wanita Turki. Dodi disebut-sebut akan sangat bangga apabila Aaron bisa dipanggil PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Masih banyak bagi pemain diaspora muda Indonesia yang tengah berkarir di luar negeri.
dan berpotensi memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 nanti. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time